Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga salawat beriringkan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kepada acara inti, perkenalkan, nama saya Asyad Nur Rahman. Saya salah satu mahasiswa semester 3 di Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya berada di kelas A27 bersama teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan pada siang hari ini saya ingin sedikit memaparkan sebuah mata kuliah atau jawaban daripada ujian akhir semester dari mata kuliah Cirebon Studi yang berjudul dengan Sistem Kebudayaan Cirebon dan Segala Tradisinya, yang dimana hari ini kita berada di universitas yang ada di Cirebon. Maka dengan indahnya mari kita sama-sama menggali sedikit demi sedikit sejarah yang ada di Cirebon dan semua kebudayaan-kebudayaan yang ada di Cirebon. Baik, untuk tema yang hari ini yang kita akan bahas adalah sistem kebudayaan yang ada di Cirebon dan segala tradisi-tradisinya. Yang dimana Cirebon itu salah satu tempat yang ada di Jawa Barat. Letak geografisnya itu merupakan bagian daripada wilayah Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Yang dimana Cirebon itu berdampingan bersama dengan Indramayu, kemudian kota Majalengka, kota Kuningan, dan berdampingan dengan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah yaitu Brebes. Yang dimana dengan letak geografis ini yang terdiri daripada lautan, pesisir pantai, dan pegunungan, maka begitu indah Cirebon dengan sejarahnya. Dimana dari sebuah tempat yang letak strategis ini sesuai dengan letak geografis dan berdampingan dengan tempat-tempat yang lain, maka Cirebon memiliki banyak keindahan dan keunikan. Salah satunya dalam sistem kebudayaan, seni, teknologi, dan yang lainnya. Mari kita sama-sama paparkan salah satu daripada bagian-bagian yang tadi. Yang pertama, Cirebon memiliki sistem yang berada di Cirebon memiliki sistem kebudayaan. Salah satunya itu adalah sistem kebudayaan yang ada di Cirebon. Semua tradisi yang ada di Cirebon yang sampai saat ini masih eksis dipertahankan oleh masyarakat. Dari zaman kerajaan dahulu yang ada di Cirebon, kemudian Kesepuhan Kanoman, kemudian kesininya lagi ada Sunan Gunung Jati, dan dari situ mulai perlahan-perlahan sistem kebudayaan keseniannya mulai muncul di Cirebon. Salah satunya adalah sistem kebudayaan di Cirebon seperti ritual keagamaan, kemudian sistem kemasyarakatan dan ritual kehidupan, kemudian sistem mata pencaharian masyarakat Cirebon, ada lagi sistem kesenian Cirebon, dan tidak lupa juga sistem teknologi yang ada di Cirebon pada zaman dahulu kala. Baik, kita satu-satu akan paparkan. Yang pertama, sistem kebudayaan Cirebon dan ritual sistem keagamaan. Yang dimana dalam perkembangan budaya Cirebon sangat kental dipengaruhi oleh agama Islam, sehingga melahirkan adat istiadat yang dijaga oleh masyarakat Cirebon dari dulu sampai sekarang. Berbagai praktik ritual adat di Cirebon dipahami sebagai warisan turun-menurun dari para leluhur sehingga pantas untuk dilestarikan dan dijaga. Beberapa adat yang masih bisa disaksikan di Cirebon sampai saat ini, salah satu adalah tradisi Suruan, kemudian tradisi Safaran, ada lagi Muludan, Rajaban, Ruahan, dan tidak lupa juga dengan tradisi Sawalan. Ada lagi selamatan, khitanan, pernikahan, dan masih banyak tradisi-tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini oleh masyarakat Cirebon. Baik, ada tradisi keagamaan yang namanya itu adalah tradisi Muludan dan tradisi Sawalan. Yang dimana tradisi Muludan adalah salah satu tradisi perayaan khas masyarakat Cirebon untuk memperingati kelahiran daripada Nabi kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Dan menggabungkan unsur-unsur agama Islam dan budaya lokal Jawa. Tradisi ini menawarkan nuansa spiritual yang kuat sekaligus penuh warna.
yang dimana masyarakat Cirebon berkolaborasi dengan para sesepuh dahulu yang sampai saat ini masih eksis mempertahankan seni budaya di Cirebon, dan para tokoh-tokoh agama. Antara budaya, seni, agama, dan tokoh masyarakat digabungkan sehingga menjadikan tradisi ini masih eksis sampai saat ini. Tradisi Muludan mungkin di setiap tempat pun masih banyak tradisi Muludan, tapi di sini menggunakan tradisi Muludan yang dipadukan antara agama dan dipadukan dengan budaya, sehingga terjalinlah silaturahmi yang masya Allah tidak terbayangkan oleh kita. Sampai saat ini masih eksis di Cirebon itu adalah tradisi Muludan, yang dimana tradisi Muludan di Cirebon itu diisi dengan beberapa acara. Seperti yang pertama, pasti di acara itu ada pembacaan marhaba. Yang marhabanya itu atau maulidnya itu adalah Maulid Al-Barjanji. Mungkin di tempat lain ada marhaba tapi diisi dengan adiba. Kemudian ada lagi marhaba Simtudoror. Kemudian Audia Ulami, tapi beliau masih mempertahankan di Cirebon itu masih mempertahankan budaya dahulu yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati, yaitu Marhaba Al-Barjanji. Selain itu, pada acara Muludan itu ada juga tradisi pencucian benda pusaka keraton. Semuanya dikeluarkan, kemudian pada malam itu bersama-sama untuk mencuci pusaka-pusaka keraton, dari mulai tombak, kemudian keris, dan yang lainnya dikeluarkan untuk dicuci, mengambil berkah tabarukan daripada malam Rabiul Awal atau malam kelahiran daripada Rasulullah SAW. Selain itu ada juga sedekah ke masjid. Seluruh masyarakat membawa makanan-makanan dari rumahnya masing-masing, kemudian dikumpul di masjid. Ada juga yang memasak nasi tumpeng, nasi kuning, dan yang lainnya, atau makanan-makanan ciri khas daripada kota Cirebon digabungkan bersama. Dari situ makan bersama-sama, daripada masyarakat terkecil sampai masyarakat kalangan atas makan bersama untuk mengambil berkah daripada malam Muludan atau malam kelahiran daripada Rasulullah SAW. Dan tidak lupa juga di acara Muludan itu ada tradisi yang dimana sangat indah, nanti hampir sama dengan tradisi Sawalan, tradisi jarah kubur. Bisa jarah kubur kepada para waliullah, para tokoh-tokoh masyarakat yang dulu pernah memperjuangkan Cirebon, atau para raja-raja yang ada di Cirebon, atau juga jarah kepada Sunan Gunung Jati. Nanti hampir sama dengan acara Sawalan. Itu adalah tradisi Muludan yang ada di Cirebon. Kemudian tradisi Sawalan hampir sama dengan tradisi Muludan, yang dimana tradisi Sawalan adalah tradisi yang seluruh masyarakat Cirebon atau bahkan diisi dengan masyarakat yang ada di luar Cirebon, biasanya itu dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 7 maka memenuhi makam daripada Sunan Gunung Jati. Diadakan tradisi Sawalan itu adalah untuk jarah kubro atau jarah kubur secara bersama-sama yang ada di makam Sunan Gunung Jati. Bersama-sama berkumpul dari seluruh kalangan, bahkan banyak masyarakat di luar daripada kota Cirebon, Jawa Barat, bahkan Jawa Timur, Jawa Tengah untuk mengikuti acara ini, yaitu acara Sawalan, acara jarah kubro yang ada di depan makomnya Sunan Gunung Jati. Itu dua tradisi keagamaan, yaitu tradisi Muludan dan tradisi Sawalan. Kemudian ada yang kedua tradisi, yaitu adalah sistem kemasyarakatan, ritual siklus kehidupan. Nah, di sini begitu indah juga keunikan daripada kota Cirebon, yang dimana ada beberapa tradisi yang akan saya bahas adalah tradisi puputan dan tradisi ngupati. Sistem kemasyarakatan, ritual siklus kehidupan, yang dimana setiap manusia mengalami hal atau proses yang disebut siklus kehidupan, yaitu proses dimana seorang lahir, kemudian menginjak dewasa, menginjak tua, dan sampai menginjak kematiannya atau meninggal. Yang berawal dari sini, maka kemunculan sebuah kebudayaan masyarakat di berbagai suku dan daerah yang ada di Cirebon. Termasuk Cirebon pun ada beberapa tradisi yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat, yaitu tadi tradisi puputan dan tradisi ngupati. Baik, tradisi puputan adalah suatu ritual di mana dilakukan setelah pusar bayi putus. Jadi setelah
seorang ibu melahirkan bayinya dari usia 1 sampai usia 7 hari. Kemudian ada tradisi memotong tali ari-ari bayi. Nah, di sini tradisinya itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Cirebon yang dinamakan dengan tradisi puputan. Tradisi puputan ini di dalamnya itu diisi dengan yang pertama memberi nama sang bayi. Kemudian kumpul seluruh masyarakat yang ada di wilayah itu untuk mengikuti tradisi puputan. Diisi dengan kegiatan akikah, kemudian diisi lagi dengan pembacaan marhaba yang tadi sama dengan acara muludan. Marhaba yang dibaca itu adalah marhaba al-barjanji. Kemudian ada acara juga yang menarik di sini adalah acara penguburan tali ari-ari bayi. Apabila tali ari-arinya sudah kering, kemudian diputus di usia 3 atau 7 hari, kemudian dikubur di dekat rumah yang punya bayi. Itu adalah tradisi puputan di Cirebon. Kemudian ada tradisi ngupati. Ini adalah suatu ritual yang dilakukan ketika usia kandungan mencapai 4 bulan. Nah, tadi adalah tradisi puputan, adalah tradisi ketika bayi sudah lahir, dan ini adalah tradisi ngupati, adalah tradisi yang dimana menjelang kelahiran di usia 4 bulan. Kemudian masyarakat mengadakan acara kumpul bersama, berdoa bersama dengan dimana pembacaan Al-Quran, pembacaan marhaba, pembacaan doa-doa yang dipimpin oleh tokoh masyarakat di sekitar, yang dimana ada surat-surat khusus yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita, khususnya di masyarakat Cirebon, yaitu adalah surat Yasin, surat Maryam, surat Waqiah, untuk mengambil tabarukan supaya apa yang diaji, apa yang dibacakan itu adalah mendapatkan berkah daripada Al-Quran dan memberikan keberkahan kepada bayi yang dikandung. Itu adalah tradisi ngupati. Ada lagi salah satu sistem di masyarakat Cirebon adalah sistem ritual daripada mata pencaharian Cirebon. Sebagai kota yang berada di pesisir laut atau utara Jawa, Cirebon memiliki keadaan geografis untuk wilayahnya yang unik, yakni memiliki konstruksi yang terdiri dari pesisir dan pedalaman. Maka mata pencaharian masyarakat setempat dari hasil laut dan hasil bumi ataupun hutan. Maka dari itu ada tradisi syukuran untuk mensyukuri apa yang telah mereka dapatkan hasil bumi. Maka ada tradisi sedekah bumi dan tradisi nadran. Yang dimana tradisi nadran itu adalah tradisi rasa syukur, bukti akulturasi budaya Hindu dan Islam. Dalam Hindu ada sesajen dipersembahkan kepada penguasa laut untuk keselamatan dan rezeki. Setelah datangnya Islam, sesaji dimaknai sebagai sedekah, sedangkan permohonan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berbeda dengan nadran, sedekah bumi adalah suatu ritual. Sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, yang menggantungkan hidup ke keluarga dan sanak famili. Mereka dari mengisi rezeki, dari memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi. Jadi ritual nadran dan ritual sedekah bumi itu sama-sama ritual rasa syukur masyarakat Cirebon, yang dimana nadran adalah dengan cara memberikan sesajen atau sedekah kepada laut. Kemudian kalau sedekah bumi adalah kepada gunung atau orang-orang yang ada di pegunungan jauh daripada pesisir laut. Dua-duanya sama. Perbedaan ketika dahulu sebelum datangnya Islam, mereka menamakan itu ada sesajen. Tapi setelah datangnya Islam, yaitu Sunan Gunung Jati, semuanya diganti ritualnya, bacaan-bacaannya, atau dasar referensi-referensi kitabnya dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Sunnah. Maka jadilah ritual itu, ritualnya masih sama, tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan Islami. Itu adalah tradisi sedekah bumi dan sedekah nadran. Kemudian berikutnya ada sistem kesenian Cirebon, sangat unik. Yang lain di Cirebon ialah dari keindahan seni. Begitu banyak tradisi ini yang ada di Cirebon. Salah satunya adalah tradisi, masih banyak. Tradisi wayang golek, ada tradisi wayang kulit, ada tradisi kesenian wayang wong. Dan yang akan dibahas pada siang hari ini adalah tradisi wayang golek dan wayang kulit. Yang dimana wayang golek dan wayang kulit itu adalah suatu pertunjukan seni kreasi masyarakat Cirebon pada masa itu,
dua-duanya itu menggunakan alat bantu yang dinamakan golek. Nah, ada dua jenis golek. Yang pertama wayang golek. Ada dua jenis wayang. Yang pertama wayang golek dan yang kedua adalah wayang kulit. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dari bahan pembuatannya. Yang dimana kalau wayang golek itu dibuat daripada kayu dan wayang kulit itu dibuat daripada kulit. Dan wayang golek itu berbentuk 3 dimensi, wayang kulit itu berbentuk 2 dimensi. Yang dimana dua-duanya sama diperagakan oleh salah satu peraga yang namanya Dalang, sang pemilik cerita, dan semuanya dipertontonkan di depan masyarakat halayak ramai pada masa itu sampai saat ini. Kalau wayang golek biasanya menggunakan bahasa Sunda atau menggunakan tradisi-tradisi yang dimana tokoh-tokohnya berbeda dengan wayang kulit. Kalau wayang kulit lebih identik kepada Jawa atau Kejawen. Nah, itu adalah tradisi wayang golek dan tradisi wayang kulit. Kemudian yang terakhir ada sistem teknologi Cirebon, yang dimana pada zaman dahulu kala di Kasepuhan Cirebon atau Kanoman sudah menggunakan salah satu alat transportasi yang berbeda dengan yang lain. Mungkin ada kesamaan dengan yang lain, tapi di sini alat transportasi di Cirebon itu sudah termasuk modern, yang dimana ada dua alat transportasi yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah transportasi kereta Kencana Paksi Nagaliman dan satu lagi adalah kereta Singo Barong. Dua-duanya adalah alat transportasi para kasepuhan, para pemimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Cirebon dahulu kala. Baik, yang pertama adalah kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Kereta ini digunakan oleh Raja Keraton untuk menghadiri upacara kebesaran. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirap pengantin, keluarga, atau sultan-sultan Kanoman untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan delegasi-delegasi daripada kerajaan-kerajaan lain. Ini digunakan untuk raja atau kesepuhan-kesepuhan Kanoman. Tidak jauh beda juga dengan kereta Singo Barong. Cuma dari bentuknya saja hampir sama dan dua-duanya sama digunakan untuk alat transportasi. Ketiga, alat transportasi ini digunakan untuk orang-orang tertentu, yaitu Raja Kanoman atau kesepuhan-kesepuhan zaman dahulu. Untuk Singo Barong tersebut adalah salah satu benda pusaka yang masih tersimpan di Museum Keraton yang sekarang ada di Cirebon. Kereta Singo Barong adalah suatu benda pusaka. Ini merupakan kendaraan yang biasa digunakan para Sultan Cirebon setiap menggelar kirab pada acara 1 Muharraman. Berbeda dengan yang tadi, di sini dikhususkan apabila acara 1 Muharram atau suroan tadi, maka arak-arakannya itu menggunakan kereta Singo Barong. Diarak di alun-alun Cirebon dan diarak oleh para kesepuhan-kesepuhan pada saat ini, dan ini masih eksis sampai saat ini. Ada tradisi di mana kumpul di malam 1 Asyuro atau suroan. Nah, itu adalah tradisi-tradisi yang ada di kota Cirebon yang begitu indah. Dengan ini mari kita sama-sama menjunjung tinggi seni budaya, kesenian, teknologi yang digunakan dulu. Walaupun berbeda, tapi ini tidak lepas daripada syariat Islam. Yang dimana dahulu Cirebon itu adalah satu tempat yang masyarakatnya menyembah gunung, bebatuan dan yang lainnya, masuk Hindu, kemudian masuklah Islam, dimana setelah Islam datang semuanya diatur, ditata rapi sehingga setiap kegiatan yang ada di Cirebon tidak lepas daripada unsur syariat atau unsur tidak keluar daripada koridor Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.